Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik Pak. Alhamdulillah. Apakah ada yang dengan saya? Ya, belum Pak. Ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal Pak. Oke, perkenalkan nama saya Markus Mudeno, biasa dipanggil Pak Markus. Hai Pak Markus. Atau boleh juga panggil Kak Markus. Oke, sebelum memulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan agama teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi baik anak-anak. Materi kita pada hari ini kita membahas tentang masa praksara. Oke anak-anak, apakah ada yang tahu tentang masa praksara? Sudah tahu Pak. Oke, masa praksara disebut juga zaman prasejarah, dan masa praksara disebut juga zaman nirleka. Kata nirleka ada arti anak-anak. Yang pertama, nirleka ada arti kata nir tidak ada. Sedangkan leka huruf. Maka digabung tidak ada huruf. Oke. Masa praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal yang namanya huruf. Manusia yang hidup pada masa ini disebut manusia purba. Walaupun para praksara tidak mengenal huruf, namun peninggalan dapat diketahui dari sisa tubuh manusia dan hewan-hewannya, atau sering disebut fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup manusia purba.
itu benda-benda peninggalannya. Masa prasarat ini dimulai sejak terbentuknya bumi sampai manusia mulai dengan tulisan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Sebelum kita mengenal materi berikutnya. Oke. Baik anak-anak, kita lanjut pada pembagian saman praaksara berdasarkan arkeologi. Apakah ada yang tahu? Anak-anak? Tidak ada, Pak. Oke. Pada waktu itu, pada zaman prasarat berdasarkan arkeologi dapat dibagi menjadi dua. Sebagai berikut. Yang pertama, zaman batu anak-anak. Yang dimana zaman waktu menuju kepada suatu periode di mana alat-alat kehidupan manusia tersebut dari batu, meskipun ada alat-alat tertentu yang terbuat dari kayu dan tulang, tetapi pada zaman ini secara dominan alat-alat yang digunakan tersebut dari batu. Lalu yang kedua ada saman logam. Saman logam itu dengan dimulainya saman logam bukan berarti berakhirnya saman batu, karena pada saman logam alat-alat batu pun terus berkembang bahkan sampai sekarang. Saman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa pada saman tersebut alat-alat dari logam telah dikenal dan digunakan secara dominan. Perkembangan saman logam di Indonesia berbeda dengan yang ada di Eropa, karena saman logam di Eropa mengalami 3 pembagian saman, yaitu saman tembaga, saman perunggu, dan saman besi. Sedangkan di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, umum tidak mengalami saman sebagai tembaga, tetapi langsung memasuki saman perunggu dan besi secara bersama. Lebih baik anak-anak, apakah sambil sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjut pada jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia.
Nah, ada beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia, yaitu yang pertama dengan tropus. Bimotropus adalah manusia paling primitif yang pernah ditemukan di Indonesia pada tahun 1936 dan 1941. Formasi guncangan sainan fosil yang ditemukan tersebut berupa rahang manusia purba yang berukuran besar. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa jenis manusia tersebut bertumbuhan sangat besar. Terus yang kedua ada Homo anak-anak. Homo wajah satu ditemukan dekat campur darat Tulung Jawa Timur pada tahun 1889. Terdiri atas tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher ditemukan tersebut pertama kali diselidiki oleh Du Bois. Wajah dua ditemukan pada tahun 1890 di tempat yang sama. Terdiri atas fragmen tulang tengkorak, rahang atas dan rahang bawah, serta tulang paha dan tulang kering. Oke anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada, Pak. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah paham, saya kasih tugas ya. Iya, Pak. Oke, jadi baik anak-anak. Saya berikan tugas untuk mengumpulkan minggu depan. Di sini tugasnya
Oke anak-anak, tugasnya menjelaskan jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Oke, saya harap anak-anak minggu depan harus kumpul tugas ya. Iya, Pak. Tidak ada yang tidak kumpul tugas. Iya, Pak. Oke anak-anak, jadi sebelum kita mengakhiri materi, kita absen dulu ya. Iya, Pak. Poncet, Hadir Pak. Desi, Hadir, Pak. Doni, Hadir. Elizabeth, Hadir, Pak. Anton, Hadir Pak. Peter, Alba. Pak. Kita tunggu lah. Oke anak-anak, apakah masih ada yang belum panggil namanya? Ada. Namanya siapa? Yes. Marcos. Di belakang Markus. Yang satu? Markus. Ya. Yes. Oke. Oke, jadi baik anak-anak, sebelum kita meninggalkan ruang kelas ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Karena tadi dari awalnya kita buka dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Terima kasih, Pak. sama-sama.